Kalau aku kemarin sih pas buka saninya apa fotonya itu beda banget sama rasanya berasnya itu. Kayak beras biasa gitu loh. Padahal harga premium. Iya, harganya padahal harga 78 itu. Cuma rasanya beda banget. Nyoba gitu, kok beda gitu loh. Masih enakan yang harga 17 ku ini. Oh, itu sangat merugikan rakyat kecil juga ya kan. Bagi kita itu benar-benar merugikan. Udah harga mahal, beras dioplos, ya kan. Seharusnya pemerintah tahu dong, ya kan. Beras yang mahal harus yang asli dong, jangan dioplos, ya kan. Itu sangat merugikan rakyat kecil. Ya sangat dirugikan. Soalnya kita beli yang inginnya kualitas yang bagus, harga mahal, seharusnya dapat bagus. Kenapa kok ada oplosan gitu loh? Sangat dirugikan. Itu kecewa sekali loh. Ini kan pedagang kecil, bukan yang besar. Kalau nanti saya jual kan ulangnya enggak tahu. Lah yang beli itu nuduh saya, kan saya yang enggak enak sama yang beli sedikit-sedikit itu. Sini kan pengecer, bukan closer. Sejumlah perusahaan besar terindikasi terlibat pengoplosan beras premium dengan kualitas rendah. Ini semua juga terkait dengan mafia beras. Siapakah yang jadi mafia beras selama ini? Saya bersama Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman. Pak Mentan, mafia, Bapak juga sudah menyebut soal mafia dan kita harus berantas. Mengutip kata Pak Presiden, gini. Ya oke, silakan Pak. Bapak Presiden perintahkan, pertama, berantas korupsi dan mafia. Tegas itu. Yang kedua, tingkatkan produksi pangan. Itu menjadi vital. Tidak ada pangan, negara bisa bermasalah. Kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Oke. Waktu Bapak di Cipinang marah, yang Bapak melihat ada 10.000 ton ya, yang keluar, 11.000 ton yang keluar secara diam-diam, tapi Bapak bisa tahu itu bagian dari mafia beras? Saya tidak bisa mengatakan mafia, tapi itu tidak benar. Tidak benar data itu. Awalnya kami curiga, karena tiba-tiba mengatakan tidak ada supply ke Cipinang, turun dan seterusnya. Kok tiba-tiba turun padahal produksi naik. Begitu kami cek data 5 tahun, harian, kami cek subuh-subuh, aku dapatkan data 11.000 keluar satu hari. Itu tidak mungkin. Karena itu ribuan mobil harus masuk, kan pasti tidak muat. Nah, selama 5 tahun keluar maksimal 3.000 per hari. Panen puncak itu 3.000, 1.000 sampai 3.000. Lah kenapa 11? Dari sini kami lacak apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, kami temukan 12 merek itu. Cek seluruh Indonesia, bukan Cipinang saja. Seluruh Indonesia kami cek. Kami ingin tahu seperti apa sih tata kelola perberasan kita. Dan yang Bapak temukan? Kami temukan 86% tidak sesuai standar. Ada volumenya kurang, ada kualitasnya kurang, ada tidak sesuai standar, dioplos dan seterusnya. Berarti satu, secara tidak wajar ada distribusi belasan ribu ton beras. Ya, tidak wajar dong? Tidak wajar. Kalau itu tidak wajar, sudah ya pasti. Kan? Tidak mungkin. Ya. Jadi, tapi satu hari. Dalam satu hari. Itu tidak mungkin. Satu terjadi. Itu kemudian Bapak mendapatkan temuan oplosan. Tetapi itu juga bisa menjadi praktek sehari-hari di mana itu buat menjadikan penimbunan dan kemudian dianggap menjadi kelangkaan beras dan kemudian menjadi alasan untuk impor. Impor, betul. Dulu seperti itu. Tapi sekarang adalah momentum yang sangat baik untuk memperbaiki tata kelola perberasan Indonesia. Kenapa? Stok kita banyak. 4,2 juta ton tertinggi sepanjang sejarah. Tidak mungkin spekulan bisa main. Kenapa? Beras kita dulunya itu maksimal 1 juta, 1 juta lebih, 2 juta itu jarang. Sekarang 4 juta. Saya mendengar waktu Bapak bersama Komisi 4 juga mengatakan berani mengatakan temuan ini atau merilis temuan ini karena stok pangan kita sepanjang sejarah tertinggi. Kalau enggak berani. Kenapa? Apa yang membuat Bapak itu bisa berbahaya. Goncangan politik. Iya, pangan. Kalau pangan bermasalah, ini Republik ini bermasalah. Ini vital, sangat vital. Karena Bapak takut spekulan mafia beras itu pangan, akan fight back dan membuat kelangkaan pangan sehingga nggak berani. Jadi ketika Bapak merilis kontroversi ini atau isu kejahatan korporasi seperti ini, Bapak nggak terlalu khawatir karena toh beras kita, cadangan beras kita besar. Kita sudah sekarang
salurkan beras 360.000 ton, ditambah 1,3 juta ton, mulai besok kami seluruhkan seluruh Indonesia, beras murah. Jadi nggak masalah, ini paralel kita lakukan. Pak Mentan, jadi siapa mafia beras? Ya nanti APH menentukan. Tetapi kalau dibawa kewenangan saya, contoh pupuk kemarin, minyak goreng, pupuk, ada yang terlibat dari Kementerian Pertanian. Aku pecat dan aku kirim, sekarang tersangka. Nama-nama perusahaan yang Bapak rilis itu bukan nama perusahaan kaleng-kaleng. Ya. Mereka nama-nama perusahaan besar. Yang kami sampaikan, 212 itu kami sampaikan ke kepolisian. Silahkan cek di kepolisian yang diperiksa, itu pasti keluar satu-satu nanti. Sekarang yang keluar baru, kalau tidak salah baru 10, 26 merek. Nanti keluarnya di sana. Pertanyaan saya, apakah mereka juga terindikasi sebagai mafia beras? Yang menentukan nanti adalah penegak hukum. Kalau kewenangan di bawah saya, aku beresin. Paham. Tapi kami kirim ke penegak hukum. Paham, tapi Pak Mentan yang sudah binder dan mengerjakan ini sejak lama, tahu persis, Bapak ada di lapangan. Bapak tahu dong sebenarnya siapa yang bermain dalam praktek-praktek mafia beras. Yang bermain beras aku tahu. Oke, tetapi yang menentukan nanti siapa salah, siapa benar, itu ada di pengadilan. Kemudian polisi memeriksa, mengecek sampai ke akar-akarnya. Tapi kami temukan fakta, ini kewenangan saya. Kami koordinasi dengan Pak Menko, kemudian Menteri Perdagangan, kami temukan fakta bahwa beras yang diterima masyarakat itu adalah tidak sesuai dengan harga diberikan dan kualitas diberikan. Premium tapi bukan premium. Itu kewenangan saya dan saya katakan ini 86% tidak sesuai. Itu kewenangan saya. Pak Mentan, Bapak menulis surat ke APH, aparat penegak hukum, melaporkan fakta yang didapat oleh Kementerian Pertanian dengan laboratorium yang independen dan beragam untuk mengecek supaya kualitas penelitiannya ini berjalan dengan imparsial dan dapat dipertanggungjawabkan. Gimana cara, kan gini Pak, Menteri Pertanian sudah merilis soal oplos beras premium, dan itu sudah membuat masyarakat marah. Dan saya ingin mengatakan jangan sampai surat itu hanya menjadi macan kertas. Apa yang Bapak juga bilang ini mari kita lawan praktek mafia. Jangan cuma garang di depan jadi macan kertas, tapi nggak ada. Semuanya nanti kemudian lupa dan business as usual. Kami sudah 7 tahun di kabinet. Periode pertama 400 tersangka. Dulu ada perusahaan besar, itu ditutup. Dan kami langsung datang. Bersama Pak Kapolri, segel. Baru-baru ini, jangankan orang luar, anak kandungku adalah pegawai Kementerian Pertanian. Aku pecat tersangka direktur. Sudah 2-3 tersangka. Aku pecat, aku copot. Selama di bawah kewenangan saya, aku beresin. Aku nggak mau tahu dia siapa, di belakangnya siapa. Nah setelah itu kalau ini beras, begitu kami temukan fakta seperti ini, seperti sebelumnya aku kirim ke Pak Kapolri langsung, ke Satgas Pangan, tanggal 10 baru-baru ini, langsung ditindaklanjuti, diperiksa. Itu diperiksa 26 dan tadi malam laporannya akan diperiksa lagi 40-an. Pak Mentan, saya juga ingin memberikan ruang untuk penjelasan bagi korporasi yang diperiksa. Saya mau masuk dulu penjelasan dari kuasa hukum PT Blitang Panen Raya. Kita dengarkan dulu ya Pak Mentan. Temuan Mentan itu kita apresiasi, tapi yang kita sesalkan, ketemuan Mentan itu kan sudah di hilir, bukan di hulu. Seperti itu. Jadi kalau namanya di hilir, perlu kita sepakati bersama, kita selidiki bersama gitu. Jadi kami merasa juga sedikit
terganggu seperti itu karena ini dihilir seperti itu. Sampai saat ini dalam pemeriksaan kita belum jatuhkan sanksi atau ditemukan hal-hal seperti itu. Cuman dalam sampel pemeriksaan perusahaan kita termasuk dari salah satu yang harus dilakukan pemeriksaan seperti itu. Kita berani seperti itu karena kita juga bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat. Apa penjelasan Bapak? Jadi memang kami di hulu hilir terserah kami. Pemerintah harus mengawasi. Pemerintah harus mengawasi dari hulu hilir di mana saja. Yang terpenting mau hulu mau hilir, yang terpenting ini salah. Ya. Apalagi kalau labelnya adalah label premium, perusahaan padahal itu. Premium, medium, padahal ini adalah curah. Oke. Ini oleh karena itu kami periksa, bukan kata saya. 13 live ini kami ambil datanya, kemudian ini kami kirim ke penegak hukum. Di sana diuji. Siapa yang salah? Apakah ini salah atau tidak? Tidak mungkin labnya salah. Dan mungkin Mbak Rosi bisa lihat di pasar. Dari media tadi aku baca. Beberapa pedagang mengaku. Iya kan? Ada berita beberapa media muat. Pak. Jadi bukan persoalan hilir, hulu, dimanapun di Republik ini tidak boleh melanggar regulasi yang ditentukan pemerintah, apalagi sektor yang vital, termasuk pangan. Pangan ini vital. Termasuk juga ada perusahaan dari BUMD Pemprov Jakarta. Dan di situ dikatakan kami sudah ada pengujian mutu dan melalui quality control di laboratorium selalu ada uji periodik sesuai dengan kelasnya. Memang hak setiap orang untuk memberikan penjelasan dan pembelaan diri. Tapi yang saya ingin tangkap dari penjelasan mereka adalah mereka merasa mereka sudah bertanggung jawab dengan hasilnya dan secara periodik juga ada uji laboratorium. Jadi mereka melihat nggak mungkin beras mereka itu oplos. Mbak Rosi sederhana. Pernah nggak Mbak Rosi melihat orang yang sekalipun sudah terdakwa, bahkan sudah dipenjara, ngaku bahwa salah? Sederhana banget. Dan jangan dibatasi pemerintah memeriksa. Mau di hulu, mau di hilir, kita periksa. Ini keselamatan. Ini masalah negara, bukan urusan pribadi saya. Jadi ini harus dicek semua. Kemudian ada katakanlah, kami tidak melihat mau BUMN, mau swasta, mau raksasa, mau kecil, mau ini aku tidak peduli dengan itu. Kami lihat berasnya, objeknya aku cek. Ini bermasalah, menyusahkan orang kecil, orang miskin. Aku ini punya pengalaman miskin 36 tahun. Dan aku pernah merasakan itu. Oke. Tahu Mbak Rosi, satu hal. Aku pernah makan beras dicampur dengan pisang. Waktu SD. Karena beras mahal. Itu tahun 80-an, tahun 70-an, 80-an. Tahun 80-an. Jadi aku bisa merasakan apa dirasakan masyarakat. Aku siap segala risiko membela orang miskin. Pak Mentan, dengan seluruh pengalaman pahit di masa kecil, di masa muda, Pak Mentan di forum di Rosi ini mengatakan akan siap membela orang kecil. Tapi pertanyaan saya, Bapak sekarang sudah memegang semua otoritas yang ada sebagai Menteri Pertanian. Benar komit atau sekedar pencitraan?